Salatu wassalamu ala
ajmain ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibadah Rahman. Kali ini uji wa nafsi taqwa. Allah Ta'ala bil Qur'an al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa maqam kana amina wa lillahi 'ala an-nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa maqam rafa'a ila Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Qala Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan yang paling utama ingin mengajak marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi yang paling utama bagi siapapun kita. Sebagai apapun kita, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang beriman dan yang bertakwa kepadanya. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu yang wajib yang harus kita lakukan adalah teruslah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam hal apa tentu adalah nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Baik nikmat hidayah, karunia, rezeki dan yang lain-lain, semuanya telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu teruslah bersyukur dan terus bersyukur kapanpun dan dimanapun. Lagi saya pun telah dihindarkan walaupun kapanpun hal yang paling utama kita mesti bersyukur karena kita masih tetap diberikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam jiwa kita. Yang kedua adalah ketika kita masih tetap memiliki keislaman di dalam jiwa kita, sehingga kita bisa mengamalkan rukun dan syarat-syaratnya. Dan yang terpenting juga adalah nikmat sehat walafiat. Di pagi hari ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka salat Idul Adha berjamaah. Dan yang lebih kita harus kita syukuri nikmat banyak umur sampai hari ini kita masih dipertemukan dengan Idul Adha. Saudara-saudara kita sudah mendahului, kita masih diberikan kesempatan untuk memupuk amal-amal ibadah kita untuk hari nanti. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdoa dan kita terus berusaha untuk bersedekah dan juga beramal sosial yang lainnya. Itu adalah sebagian daripada karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ketika kita berbicara tentang Idul Adha, maka ada setidaknya dua momentum yang perlu kita pahami, mengerti dan amalkan. Dalam Idul Adha banyak cerita dari berbagai sisi tentunya. Namun kita tidak berbicara tentang sejarah bagaimana Nabi Allah Ibrahim, tidak juga berbicara tentang sejarah bagaimana Nabi Allah Ismail dan bagaimana perjuangan mereka tentang ketulusan, tentang ketaatan, tentang pengorbanan. Itu merupakan tauladan, sebuah contoh yang harus kita pahami dan harus kita lakukan setelah kita amalkan dalam keseharian ini. Dua hal yang menjadi poin pertama adalah ibadah haji.
Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Ketika kita sudah melakukan itu, maka itulah sebuah kesempurnaan. Namun itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Mampu bukan saja dari sisi materi, tetapi mampu dari sisi keilmuan dan mampu dari sisi komunikasi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita mampu merayu dan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggilan turun dalam negara kita. Banyak saudara kita yang memiliki materi yang melimpah, banyak saudara kita yang memiliki waktu yang luang yang sangat panjang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala belum memilikinya. Karena itu dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala kapanpun dan dimanapun. Ini butuh ketulusan, ini butuh pengorbanan. Setidaknya itu yang harus kita lakukan dalam melaksanakan amalan kegiatan Idul Adha. Yang kedua, tentu momentum yang baik juga adalah tentang berkurban. Berkurban juga berbicara tentang keikhlasan. Berkurban juga tentang sebuah perjuangan. Berkurban juga tentang sebuah ketaatan total. Karena di situ ada keimanan, di situ ada keyakinan, maka di sana berkurban. Kalau tidak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkurban dan berhaji adalah barometer tentang keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tidak ada alasan bagi siapapun kaum muslimin. Karena waktunya panjang telah 20 tahun dan yang lainnya, setidaknya kita bismillah niat akan melaksanakan pergi haji dengan mendaftar. Ketika itu terlalu lama, banyak jalan keluar. Apakah jual program kita? Ada haji besar dan ada haji kecil. Ini dilakukan sebisa mungkin dengan bismillah. Allah Maha Kaya. Udhuni astajib, mintalah kepadaku maka aku akan kuberikan. Karena itu memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah pasti akan memberikan jalan. Dan apapun ketika kita belum sampai pergi ke tanah suci, setidaknya sholat 5 waktu adalah merupakan sebuah aktivitas yang harus kita jalankan. Sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Ini adalah bagian daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan ketaatan total dan keyakinan keimanan itu dibuktikan dalam kata-kata keseharian. Tidak ada alasan bagi siapapun untuk tidak mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita berdoa ini apa yang kalau dosa pasal ini Rabbika wa inna sallallahu alaihi wa sallam. Ini adalah bagian daripada dasar berdoa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak. Yang di daratan, yang di lautan, yang di langit, yang di bumi, yang di bawah tanah, semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Airnya, ikannya, emasnya, vitaminnya, dan semuanya adalah untuk manusia. Ini nama yang akan kaulah. Itu adalah karunia Allah yang sangat luas yang sangat besar. Fasolli rabbika wanhar. Karena itu menyembahlah kepada Allah, taatlah kepada Allah dan sholatlah dengan karena Allah. Allah memerintahkan sholat karena Allah dalam memberikan fasilitas yang begitu luas kepada manusia. Belum lagi ada di dalam jiwa kita. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ada bukti yang lebih lengkap daripada Allah dan yang lainnya. Karena itu Rasul diri kita berharap. Sholatlah kepada Allah, sholatlah niat kepada Allah, wanhar dan berkurbanlah. Berkurbanlah. Ini menasihati Allah Taala. Anak-anak sekalian membenci dengan orang-orang yang mengamalkan itu dan kalian tidak suka dengan orang-orang yang memahami tentang ini,
maka itu manusia yang telah keluar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau memiliki jamaah salat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Kautsar berangkaian dengan surat Al-Maun. Di sana dijelaskan apabila yang sallallahu alaihi tahukah kamu siapakah penebus agama? Para negara yang bermulia ini bahwa yang Allah Muhammad di sini, yang memahami anak jadi dan yang tidak memberi makan orang di sini. Esensinya berguna adalah berbagi sosial satu dengan yang lainnya, dan begitu jelasnya lagi antara yang kaya dan miskin harus dibagi, dan semuanya itu harus kita upayakan. Para jemaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu untuk haji dan berkurban Allah dan dengan syariatnya telah menetapkan hanya di bulan Zulhijjah saja. Kemudian untuk berkurban pun sama, hanya di bulan Zulhijjah saja. Dan untuk berkurban kita memiliki waktu 4 hari. Hari ini tanggal 10 Zulhijjah, kemudian besok hari Asik 11, 12 dan 13. Ini kita terus bertakbir dan kita terus berusaha untuk melakukan kurban. Di dalam makam masih banyak, masih ada kesempatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Wa